Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore teman-teman semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi modul 5 unit 1 mengenai unsur cuaca dan iklim. Mungkin dengan tutor sebelumnya sudah diterangkan tentang unsur cuaca, tapi belum selesai ya, baru sampai poin B kalau nggak salah. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Nah, unsur cuaca selain yang dua sebelumnya kemarin itu ada lagi nih, yaitu ada tekanan udara. Tekanan udara itu apa sih? Pasti teman-teman pernah dengarkan tekanan udara, kayak di pesawat tekanan udaranya tinggi, tekanan udaranya rendah. Nah, tekanan udara itu adalah berat massa udara di atas suatu wilayah. Tekanan udara ini menunjukkan tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Pada setiap bidang yang luasnya 1 cm persegi, dengan tinggi kira-kira 10.000 km di atas permukaan bumi, memberi tekanan dengan berat 1.033 gram atau yang disebut 1 atmosfer. Itu ya, teman-teman. Semakin tinggi suatu tempat, semakin berkurang tekanannya, yang dikarenakan udara semakin berkurang. Nah, untuk mengukur tekanan udara ini ada alatnya nih, ada alat tersendiri untuk mengukur tekanan udara, yaitu namanya barometer. Selanjutnya ada awan. Jadi teman-teman udah sering kan ngeliat awan, mungkin ngeliat ke langit itu ada awan gitu. Jadi awan itu apa sih? Kalau misalnya kalian lihat tuh kayak gumpalan-gumpalan warna putih gitu ya. Jadi awan itu sebenarnya adalah kumpulan partikel air yang tampak di atmosfer. Ya, awan adalah kumpulan partikel air yang tampak di atmosfer. Partikel air tersebut dapat berupa tetes air atau kristal es. Adanya tetes partikel air ini adalah berasal dari kondensasi uap air dalam udara. Nah, kondensasi itu apa sih? Kondensasi itu kalau teman-teman pernah dengar namanya itu pengembunan ya. Kondensasi atau pengembunan itu adalah saling gabung partikel uap air sehingga menghasilkan tetes air. Nah, pasti teman-teman pernah lihat kan kalau misalnya pagi-pagi itu daun-daun itu basah. Itu namanya ada kondensasi atau pengembunan. Kondensasi itu tidak akan terjadi pada udara bersih, sebaiknya akan terjadi jika udara itu terdapat inti kondensasi. Inti kondensasi itu bisa berupa debu, asap, garam laut, atau benda mikroskopik yang memiliki sifat mampu menyerap. Benda mikroskopik yang memiliki sifat mampu untuk menyerap. Gitu. Selanjutnya unsur cuaca yang kelima itu ada hujan. Jadi teman-teman udah tahu lah ya hujan itu apa. Hujan itu adalah curahan butiran air dari atmosfer sampai ke permukaan bumi. Baik bentuk cair, padat, kayak salju gitu ya. Cair maupun padat ya, cuma dua ya. Air atau salju. Butiran air tersebut berasal dari, nah hujan itu berasal dari mana sih? Di butiran air hujan itu berasal dari uap air yang mengalami penggabungan antara partikelnya melalui inti kondensasi dan mengalami penurunan suhu sampai titik embun atau titik beku. Seperti di tekanan udara itu kan bisa dihitung. Nah, hujan itu juga bisa dihitung. Ada alat penekar curah hujan yang disebut ombrometer. Contohnya, suatu kota yang memiliki curah hujan sebesar 2.000 mm dalam setahun, artinya jika air hujan itu ditampung dengan tidak meresap, mengalir atau menguap, maka tingginya akan mencapai 2.000 mm atau 2 meter. Maka kota yang datar akan mengalami banjir setinggi 2 meter. Makanya di kota itu diperlukan sistem penyerapan air yang baik agar tidak banjir. Selanjutnya adalah yang terakhir ya. Terakhir itu kelembapan udara. Kelembapan udara itu apa sih? Kelembapan udara itu adalah banyaknya uap air dalam udara. Kelembapan udara dapat dinyatakan dengan besaran kelembapan mutlak dan kelembapan nisbi. Kelembapan mutlak dan kelembapan nisbi. Kelembapan mutlak itu ukuran banyaknya uap air dalam gram dalam 1 meter kubik udara lengas atau campuran udara kering dengan uap air.
dan dinyatakan dengan gram atau milimeter persegi. Kalau kelembapan Nisbi itu perbandingan dalam persen antara tekanan uap air dengan tekanan uap air jenuh pada suhu yang sama. Kelembapan udara ini juga bisa diukur dengan alat yang namanya hygrometer. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya iklim. Kalian pernah dengar iklim itu apa nggak sih? Nah, iklim itu adalah keadaan 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 umum. Nah, iklim itu adalah suatu keadaan umum rata-rata cuaca yang meliputi daerah yang luas dari dalam waktu yang sangat lama untuk mengalami perubahan. Iklim merupakan kelanjutan dari hasil pengamatan dan pencatatan unsur cuaca selama 30 tahun. Lama juga ya, teman-teman ya. Oleh karena itu, iklim pada dasarnya merupakan rata-rata dari keadaan cuaca secara umum. Perbedaan lainnya, iklim bersifat relatif tetap dan stabil dalam jangka waktu yang lama. Apa tetap itu bukan berarti iklim itu nggak bisa berubah ya, teman-teman. Nah, sedangkan cuaca itu berubah setiap waktu. Cuaca hujan, panas, salju, gitu ya, teman-teman. Nah, ilmu yang mempelajari tentang iklim itu namanya klimatologi. Klasifikasi iklim di muka bumi. Nah, iklim di muka bumi itu bermacam-macam dan disebabkan oleh rotasi dan evolusi bumi, serta ada perbedaan garis lintang pada masing-masing daerah. Coba aku tulis ini ya biar kelihatan. Penyebab ya, penyebab terjadinya iklim. Penyebab terjadinya iklim itu ada karena rotasi Nah, ini ya penyebab terjadinya iklim. Jadi teman-teman udah tahu kan rotasi atau revolusi bumi. Kalau rotasi bumi itu bumi bergerak pada porosnya. Kalau revolusi bumi itu bumi bergerak memutari matahari gitu. Nah, contoh negara yang berada pada garis lintang tinggi atau sekitar kutub memiliki iklim dingin. Sedangkan negara yang berada di garis lintang rendah atau sekitar khatulistiwa memiliki iklim tropis. Contohnya seperti Indonesia gitu ya. Indonesia memiliki iklim tropis dan negara Asia Tenggara lainnya kan. Iklim tropis ini cuma ada 2 musim dan dia dilalui matahari setiap hari. Bahkan setiap tahun eh, mataharinya tuh banyak dibanding iklim-iklim yang lain. Nah, ada iklim tuh ada beberapa macam dan ada kriteria-kriterianya sesuai dengan yang ditetapkan para ahli, yaitu ada iklim matahari. Iklim matahari ini didasarkan banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Daerah yang berada pada lintang tinggi lebih sedikit menerima sinar matahari dibandingkan dengan daerah yang berlintang rendah. Jadi negara yang iklimnya tropis atau daerah yang iklim tropis itu lebih banyak mendapat sinar matahari ya, teman-teman. Ya, lanjut. Pembagian iklim matahari itu ada tropis, bintang daerah 0 sampai 23,5, lintang utara, strip lintang selatan.
Terus ada iklim subtropis, itu dari 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara atau lintang selatan. Habis itu ada iklim sedang, itu 40 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara, strip lintang selatan. Terus ada iklim dingin, eh, dari interval 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang utara atau lintang selatan. Nah, Indonesia yang di mana? Indonesia itu ada di iklim tropis. Ini Indonesia di sini ya. Indo. Indonesia di situ. Jadi Indonesia dari daerah 0 sampai 23,5 lintang utara atau lintang selatan. Selanjutnya adalah iklim Koppen. Iklim Koppen ini dikemukakan oleh seorang tokoh namanya Vladimir Koppen. Nah, dia ini siapa sih? Dia itu adalah seorang botanis dari Rusia, gitu ya. Nah, di iklim Koppen ini membagi iklim dunia menjadi 5. Yang pertama itu ada iklim A, iklim B, iklim C, dan iklim D. Nah, apa bedanya iklim-iklim tersebut? Nih, kita lihat ya. Iklim A itu adalah iklim hutan hujan tropis dengan suhu udara pada bulan-bulan terdinginnya mencapai lebih dari 18 derajat. Nah, ini ada jenis iklimnya itu AF, iklim hujan tropis, atau AW, iklim savana tropis. Yang B itu ada iklim kering atau dry climate, penguapan lebih di mana iklim itu penguapan lebih besar atau sama dengan jumlah hujan yang diterima. Ada BS itu iklim stepa jenisnya, terus ada BW itu iklim gurun. Terus yang C ada tipe iklim lintang sedang yang dipengaruhi oleh lautan. Rata-rata suhunya 18 derajat Celcius. Jenis iklimnya CF yaitu iklim hujan sedang, panas tanpa musim kering. Setelah itu CW yaitu iklim hujan sedang, panas dengan musim dingin kering. Setelah itu DCS iklim hujan sedang, panas, hutan sedang, panas dengan musim panas yang kering. Itu selanjutnya ada iklim D, itu tipe iklim lintang sedang yang dipengaruhi oleh daratan, rata-rata suhunya di bawah minus 3 derajat. Ini berarti dingin ya teman-teman. Ini juga cukup dingin ya, 18 derajat. Itu ada kodenya, jenis iklimnya itu DF. Iklim di mana itu adalah iklim hujan salju tanpa musim kering, yaitu setelah itu ada DW yaitu iklim hutan salju dengan musim dingin yang kering. Nah, yang terakhir itu tipe iklim kutub yang ditandai dengan es abadi, rata-rata suhunya di bawah minus 10 derajat. Dingin banget ya. Jenis iklimnya itu ada ET yaitu iklim tunda dan BW yaitu iklim salju. Terus ada iklim menurut Schim dan Ferguson. Itu ada 2 orang ya, Schim dan Ferguson. Nah, menurut dia ini iklim itu berdasarkan perhitungan jumlah bulan terkering dan bulan-bulan basah setiap tahun. Kemudian dirata-ratakan. Untuk menentukan bulan basah dan bulan kering menggunakan metode Moore. Menurut Moore, 1 bulan kering dikatakan bulan kering yaitu bulan-bulan yang curah hujannya kurang dari 60 mm. Bulan-bulan basah itu bulan yang curah hujannya lebih dari 100 mm. Dan bulan-bulan lembab itu bulan-bulan yang curah hujannya antara 60 sampai 100 mm. Nah, yang terakhir tuh ada iklim F. Jung Hoon. Dia tuh adalah peneliti dari Jerman dan dia meneliti di Pulau Jawa. Peneliti dari Jerman. Terus penelitiannya di Jawa. Menurut Jung Hoon, klasifikasi daerah iklim Pulau Jawa secara vertikal
sesuai dengan kehidupan tumbuh-tumbuhannya. Yang pertama itu ada daerah dingin, ketinggiannya lebih dari 2.500 meter. Ini biasanya di atas gunung ya, yang tinggi-tinggi. Suhunya tuh berkisar antara 11,1 derajat Celcius sampai 6,2 derajat Celcius. Nah, karena dia tempatnya tinggi dan dingin, jadi di sana nggak ada tanaman budidaya. Setelah itu ada daerah sejuk yang ketinggiannya 1.500 sampai 2.500 meter di bawah permukaan laut. Suhunya berkisar antara 17,1 derajat Celcius sampai 11,1 derajat Celcius. Nah, di sini mulai ada tanaman-tanaman budidaya gitu yang bisa dikembangkan. Itu ada kopi, teh, kina, dan sayur-sayuran. Nah, itu daerah sedang, itu ketinggiannya 600 sampai 1.500 meter di bawah permukaan laut. Suhunya tuh berkisar antara 22 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Nah, tumbuhannya ini ada padi, tembakau, teh, kopi, coklat, kina, dan sayur-sayuran lagi. Terus ada yang terakhir daerah panas atau tropis, ketinggiannya 0 sampai 600 meter di bawah permukaan laut. Suhunya itu berkisar antara 26,3 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Nah, ini tuh tumbuh-tumbuhannya biasanya ada padi, jagung, kopi, tembakau, tebu, karet, kelapa, dan coklat. Nah, kira-kira teman-teman tinggal di daerah yang mana nih di antara empat ini? Nah, yang terakhir, pengaruh perubahan iklim terhadap kehidupan. Nah, iklim di dunia itu selalu berubah-ubah, tapi iklim itu berubahnya lama, mungkin bisa sampai ratusan atau ribuan tahun. Perubahan iklim dapat dibedakan berdasarkan wilayahnya, yaitu atau ruang, itu perubahan iklim secara lokal dan global. Nah, setelah itu ada berdasarkan waktu, itu iklim dapat berubah dalam bentuk siklus, baik harian, musiman, tahunan, maupun puluhan tahun. Setelah itu perubahan iklim adalah perubahan unsur-unsur iklim yang mempunyai kecenderungan naik atau turun secara nyata. Perubahan iklim global disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas di atmosfer. Hal ini terjadi sejak revolusi industri yang membangun sumber energi berasal dari batu bara, minyak bumi, dan mereka tuh membuang limbah-limbahnya itu sembarangan gitu. Limbah itu ada karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida. Makanya kalau limbah-limbah ini dibuang tanpa disaring terlebih dahulu atau diolah terlebih dahulu, pasti akan menjadi buruk bagi lingkungan gitu, berdampak buruk bagi lingkungan. Revolusi industri itu mungkin udah terjadi sekitar 100 tahun yang lalu ya, dan sampai sekarang ini terus maju gitu. Radiasi panas matahari yang diterima oleh bumi tidak mudah terlepas karena tertahan oleh gas polutan, sehingga suhu bumi naik dan menjadi panas. Semakin banyak gas polutan dilepas udara, maka semakin tebal atau semakin panas pula suhu bumi. Pasti kalian juga ngerasain misalnya suhu bumi itu lama-lama tuh makin panas gitu. Jadi suhunya semakin bertambah waktu semakin naik gitu. Nah, dampaknya ini dampak dari perubahan iklim yang nambah panas itu karena iklimnya nambah panas. Nah, es di kutub itu juga mencair. Apa yang akibatnya apa kalau es di kutub pada cair? Berarti mereka kan jadi air dan nambahin air-air di lautan ya. Jadi permukaan air laut itu naik. Jadi sekarang tuh banyak daerah-daerah di pinggir pantai yang mulai yang ada fenomena bencana alam banjir rob atau airnya naik ke permukaan tanah karena permukaan tanahnya udah lebih rendah daripada air laut gitu. Nah, ini nih banjir rob itu akan menenggelamkan pulau dan menghalangi mengalir air sungai ke laut dan menimbulkan banjir di dataran rendah. Di Indonesia tuh udah terjadi seperti di pantai utara Pulau Jawa, dataran rendah Sumatera, bagian timur, Kalimantan bagian selatan, dan mereka tuh udah mengalami banjir rob setiap hari. Jakarta pun juga sekarang udah banjir rob ya, udah banyak daerah-daerah Jakarta yang tenggelam, udah gak pakai lagi karena akhirnya udah masuk ke daratan gitu. Selain itu perubahan iklim yang ekstrim dapat menimbulkan dampak buruk terhadap pola pertanian di Indonesia.
Sedangkan suhu bumi yang panas menyebabkan mengeringnya air di permukaan, sehingga pada musim kemarau akan mengalami kekeringan yang berimbas pada menurunnya produksi pertanian. Keringan yang disertai dengan panas yang tinggi juga akan berakibatkan meningkatnya risiko kebakaran hutan. Gitu. Masih banyak sih dampak-dampak yang bisa ditimbulkan dari perubahan iklim ini. Kalian bisa coba cari-cari lagi di sumber-sumber ya. Nah, ini ada tugas mandiri, mungkin nanti bisa kalian coba kerjakan ya. Terus ada kegiatan tutorial dan juga ada soal pilihan ganda, mungkin bisa kalian buat latihan-latihan soal. Mungkin segitu aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.